Wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam. Siang, Bu. Ya, ya. Bagaimana keadaannya? Sehat? Sehat, Bu. Sehat, alhamdulillah. Nah, sebelum dimulai, mari kita berdoa dahulu. Mbak Fatma dipimpin. Ya, teman-teman mau berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keselamatan, barokah pada kita semua. Ibu akan menerangkan materi mengenai sejarah perkembangan sosiologi. Sebelum dimulai, di sini adakah yang tidak masuk? Masuk semua ya? Ada, Bu. Ya. Ya. Nah, Ibu akan menjelaskan di sini sebelum masuk pada materi, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, siswa di sini dapat memahami definisi pengertian sosiologi. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan perkembangan sejarah perkembangan sosiologi. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan ciri-ciri sosiologi. Yang pertama, sejarah perkembangan sosiologi. Sejarah perkembangan sosiologi ini yang pertama, ini bisa kita lihat peristiwa rintisan sosiologi bahwa abad 17 muncul pemikiran bersifat ilmiah yang ditandai dengan adanya penemuan di bidang ilmu pengetahuan. Kemudian membawa dampak yang besar mengenai perubahan masyarakat. Ini yang peristiwa rintisan sosiologi. Nah, kemudian kita masuk pada yang kedua, abad revolusi. Di sini lahirlah sosiologi, ya. Coba ada yang tahu di sini bagaimana tanda-tanda revolusi Amerika? Ya, coba. Ya, benar. Kemudian Mbak Askia, ini yang revolusi industri bagaimana, Mbak? Revolusi industri ditandai dengan terjadinya perubahan besar dalam cara memproduksi dari tenaga manusia ke tenaga mesin, Bu. Iya, benar. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini revolusi Perancis. Nah, revolusi Perancis, menguatnya tersebarnya semangat liberalisme di segala bidang kehidupan. Di bidang sosial, semangat liberalisme muncul dalam kesadaran akan hak asasi manusia. Sedangkan dalam bidang politik di sini bahwa masyarakat sudah mengenal adanya hukum atau perundangan. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini di Indonesia sosiologi sudah muncul, ya, sebagai ilmu pengetahuan yang baru. Tokoh di Indonesia adalah Sunario Kolopaking. Ini memberikan kuliah pertama di UGM. Kemudian yang kedua, muncul ilmuwan sosiologi yaitu Hasan Sadli, Mayor Polak, Harsono dan sebagainya. Yang ketiga, Selo Sumarjan secara gigih mengembangkan sosiologi sehingga mendapat julukan Bapak Sosiologi di Indonesia. Nah, yang selanjutnya kita masuk pada pengertian sosiologi. Nah, di sini muncul tokoh yang pertama adalah Auguste Comte. Ini menerangkan sosiologi itu
ilmu yang mempelajari tentang manusia sebagai makhluk yang mempunyai naluri senantiasa hidup bersama dengan sesamanya. Artinya sosiologi mempelajari segala aspek kehidupan bersama yang terwujud dalam lembaga-lembaga. Nah, kemudian karya yang sudah diberikan untuk masyarakat ini adalah hukum 3 jenjang. Kemudian yang kedua, sosiologi sebagai fakta sosial yang dikemukakan oleh Emil Durkheim. Ini adalah sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta sosial, yaitu fakta-fakta atau kenyataan yang dapat dilihat dari cara bertindak, cara berpikir, dan bersifat umum tersebar secara luas dalam satu masyarakat. Nah, ini. Nah, kemudian yang ketiga, Max Weber atau Verstehen, ini adalah tindakan sosial. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tindakan sosial atau perilaku-perilaku manusia. Nah, coba kalau di sini adanya tadi karya yang sudah dikemukakan oleh Auguste Comte, yaitu hukum 3 jenjang, maka ada 3 hukum jenjang. Itu apa saja, Mbak Askia? Fisiologis, Ya, teologis, yes, terus meta, fisika, ya, dengan positif, Bu. oh ya, benar ya. Kemudian kalau yang contohnya Verstehen di tindakan sosial, ini apa contohnya, Mbak Salma? Nah, bisa di sini, yaitu contohnya Inul menyanyi di panggung untuk menghibur penonton. Nah, ini. Kemudian yang selanjutnya, ciri-ciri sosiologi. Nah, ciri-ciri sosiologi di sini ada 4. Yang pertama, sosiologi di sini empiris. Sosiologi didasarkan pada kenyataan, bukan praduga yang sifatnya spekulasi. Kemudian yang kedua, teoritis. Berarti bahwa dalam sosiologi senantiasa berhubungan dengan sebab akibat, bisa dipelajari dalam diambil kesimpulan yang logis. Kemudian yang ketiga, kumulatif. Berarti bahwa di dalam sosiologi itu teori disusun berdasarkan pada teori yang telah ada dan sifatnya adalah memperluas atau memperkuat teori yang sebelumnya. Kemudian non etis di sini berarti bahwa sosiologi tidak fokus pada baik atau buruknya suatu gejala atau kajian, tetapi di sini fokus pada menjelaskan pada suatu kenyataan. Dari ciri-ciri sosiologi ya, dari ciri-ciri sosiologi, kalau contohnya apa, Mbak Askia? Nah, contohnya di sini. Kayak, Bu. Oh ya. Contoh kejadian yang nyata yang kita alami dan juga masyarakat alami ini bukan berupa hayalan, Bu. Ya, benar. Ya. Ini yang empiris. Nah, coba dari materi perkembangan sejarah ya, sejarah perkembangan sosiologi, kemudian pengertian sosiologi sampai pada ciri-ciri sosiologi, ini mana yang sudah jelas? Sudah jelas, Bu, semuanya. Ya, coba kalau sudah jelas, coba
dijelaskan pada Ibu di sini mengenai ciri-ciri sosiologi, Mbak Askia. Yang pertama, ciri sosiologi itu bisa bersifat empiris. Ya, Berarti berdasar bahwa sosiologi didasarkan pada kenyataan. ya benar. Kemudian yang kedua, Itu teoritis, bahwa dalam sosiologi senantiasa menyusun hasil-hasil observasi dalam bentuk abstraksi. ya, ya, Yang ketiga, kumulatif, berarti bahwa di dalam sosiologi teori disusun dengan berdasar pada teori yang telah ada dan sifatnya adalah memperbaiki. Yang keempat, non etis, berarti bahwa sosiologi tidak fokus pada baik dan buruknya sebuah gejala atau kajian, tetapi lebih fokus dalam menjelaskan gejala atau masalah tersebut secara mendalam dengan metode analitis, Bu. ya benar. Ya. Nah, kemudian yang pengertian sosiologi Mbak Salma bagaimana? Udah jelas belum? Bu, saya mau bertanya, Bu. Iya. Bu, tadi ada yang dijelaskan menurut teori Auguste Comte, Ya. tahap metafisika, ada tahap teologis dengan positif. Iya. Kira-kira Bu, contohnya gimana ya, Bu? Oh, contohnya kalau yang ya, kalau yang teologis kita contohkan seseorang ini kan sholat berjamaah. Kemudian sekarang ini kan yang namanya agama kan sudah yang namanya banyak sekali, tidak hanya agama Islam tapi juga agama yang bermacam-macam. Kemudian malah ada aliran tertentu. Nah, ini juga mengarah pada agama. Kemudian yang kedua di sini metafisika, bahwa masyarakat kalau di daerah pedesaan itu kan masih adanya aliran kalau orang Jawa itu masih gugon Tuhan atau masih hal yang gaib. Ya, ini masih kental percayanya. Nah, ini contohnya kalau orang sakit aja tidak mau ke dokter tapi diperiksa dulu ke dukun dulu baru nanti ke dokter. Nah, kemudian yang positif ini bahwa masyarakat ini sudah mengenal adanya karya ilmiah, terbukti bahwa sudah banyak karya-karya yang dihasilkan. Nah, ini Mbak sudah jelas ya, sudah jelas. Nah, di akhir penutup ya, maka di sini kesimpulannya bahwa dalam tahap revolusi ada revolusi Amerika, revolusi industri dan revolusi Prancis. Ini membawa perubahan yang besar pada masyarakat dunia. Nah, kemudian dapat dilihat bahwa dari revolusi ini melahirkan tokoh-tokoh sosiologi, ada Auguste Comte, ada Emile Durkheim, ya. Kemudian yang selanjutnya bahwa ciri-ciri sosiologi ini ada empiris, teoritis, kumulatif, dan non etis. Sebagai penutup, di sini materi yang akan datang tolong dipelajari. Tolong Mbak Fatma. Oke. Mbak, ya, pimpin berdoa. Alhamdulillah kita sudah selesai di pembelajaran. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.